Kabupaten Malang memang memiliki banyak sumber air yang menopang kehidupan masyarakatnya dan tersebar di berbagai daerah dalam wilayahnya, seperti Sumber Nagan, Sumber Bendo, Sumber Loji di Singosari, Sumber Umbulan Ngenep, Sumber Nyolo di Karangploso dan lain-lain. Mitos yang berkembang di masyarakat, jika mandi atau minum langsung dari sumber air dapat memberi kekuatan, kesehatan dan membuat awet muda serta aura yang menyala. Tapi itu semua, tergantung kepada keyakinannya masing-masing. Tapi, sumber air yang ada di Kecamatan Lawang Malang ini berbeda. Meskipun tidak percaya mitos, mereka yang meminum air dari mata air ini, akan menjadi sehat atau sembuh dari penyakitnya. Wow! Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sumber air ini, simak video ini sampai habis. Dalam berada di Sumber Waras di daerah Lawang bersama Pak Yanto dan Bang Maris. Nama Sumber Waras berasal dari kata-kata dalam bahasa Jawa yaitu sumber dan waras. Di mana sumber berarti mata air, dan waras berarti sembuh atau sehat seperti sedia kala. Hal ini, terkait dengan adanya beberapa orang yang mandi dan mengkonsumsi air di sumber ini, kemudian sembuh atau waras dari penyakit yang dideritanya, sehingga sumber ini disebut sumber waras atau mata air penyembuhan. Peristiwa ini terjadi sebelum orang Jepang melakukan penelitian di tempat ini. Apabila pada sumber-sumber air lainnya, dengan izin Tuhan disertai doa, keinginan dan sugesti yang kuat, dapat menyembuhkan penyakit mereka yang datang ke sumber itu. Lain ceritanya dengan sumber waras. Kandungan airnya memang lebih banyak unsur-unsur alam yang dapat menyembuhkan penyakit. Menurut keterangan warga sekitar, sejarah dan asal-usul manfaat dari sumber air ini terjadi pada masa pendudukan Jepang di Malang. Ketika itu, setelah bertempur, tentara Jepang beristirahat di sekitar tempat ini. Karena merasa haus, mereka minum air dari sumber air ini. Beberapa saat kemudian, tubuh mereka menjadi segar kembali. Rasa lelah dan capek seperti hilang, sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanannya dengan penuh semangat. Ketika tentara Jepang ditarik kembali ke negaranya, informasi tentang khasiat dan manfaat air di Malang ini disampaikan kepada koleganya. Sehingga, beberapa puluh tahun kemudian, mereka mengirim utusan untuk meneliti kandungan air di sumber ini. Tidak hanya di Malang saja, mereka juga melakukan penelitian terhadap kandungan sumber air lainnya di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Hasil penelitiannya menunjukkan jika air di sumber ini memiliki kandungan nutrisi dan mineral terbaik di Indonesia bahkan se-Asia Tenggara. Wow! Sumber ini dinilai sangat ideal untuk memproduksi cairan infus dan minuman kesehatan, sehingga pada tahun 1975, perusahaan patungan antara pengusaha Indonesia dengan Jepang yang bergerak di bidang industri farmasi, menjadikan sumber air ini sebagai penyedia bahan dasar produksinya. Perusahaan ini membangun pabrik tidak jauh dari sumber air ini. Saat ini, perusahaan ini berkembang pesat dengan memproduksi cairan infus yang terkenal di Indonesia dan mancanegara. Bagi masyarakat sekitarnya, aliran air sumber ini masih dimanfaatkan warga untuk mandi dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Tidak jauh dari sumber air, terdapat bilik khusus untuk wanita. Sedangkan bilik untuk pria berada di samping, bagian bawah musyalah. Jauh sebelumnya, sumber air ini membentuk sebuah kolam alami atau pemandian. Sepertinya, kolam atau petirtan ini telah digunakan sejak zaman dulu. Hal ini, dikuatkan dengan adanya temuan batu purbakala yang tersisa berupa batu gores yang ada di pinggir sumber. Keberadaan batu gores ini menjadi bukti jika pada era kerajaan dahulu sumber waras ini merupakan sebuah petirtaan untuk putri seperti yang terdapat pada petirtaan Watu Gede Singosari. Lokasi sumber waras, tidak jauh dari sumber Wuni. Konon, pada masa kerajaan Singasari, daerah ini disebut dengan Mameling.
Dan, tokoh penting yang pernah berada di sini adalah Ranggawuni yang kemudian menjadi Raja Singasari bergelar Jaya Wisnuwardana. Seiring berjalannya waktu, lahan yang dulunya kosong dan lapang, sekarang telah dipadati hunian. Begitu juga dengan pepohonan yang banyak ditebangi oleh warga membuat tempat ini sudah tidak rimbun lagi. Tentunya, berkurangnya pepohonan sebagai penyangga yang dapat menampung air, akan berpengaruh kepada debit air di sumber waras. Jika tidak segera ditangani, maka anak cucu kita kelak, hanya akan mendengar ceritanya saja. Rahayu Sagung Dumadi, salam jejak alam.